Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan mengangkat satu alur cerita film yang berjudul Gol, atau dalam bahasa Spanyol, Oro. Rilis pada tahun 2017. Film yang disutradarai oleh Agustin Diaz Yanes ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah ekspedisi sekelompok bangsa Spanyol pada abad ke-16 untuk mencari keberadaan kota emas di tanah Indian Amerika. Ikut sertanya istri pemimpin ekspedisi yang masih muda dan cantik menambah menarik alur cerita film ini. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia, Gol, Chiquillos. Film diawali perkenalan kita pada para tokoh dalam film ini, dengan berlatar di tanah Hindia pada tahun 1538 di sebuah hutan di pedalaman Amerika. Terlihat seorang prajurit baru terbangun dari pingsannya. Dia adalah Martin Dapila, prajurit kerajaan Spanyol. Hari itu merupakan hari ke-100 dalam ekspedisi yang ia ikuti untuk mencari keberadaan kota emas. Terlihat banyak mayat bergelimpangan. Hari itu mereka baru saja diserang oleh suku lokal Indian yang tidak bersahabat. Mereka kehilangan 7 prajurit dalam pertempuran itu. Terlihat pula seorang juru tulis kerajaan Spanyol yang ditugaskan untuk mencatat di setiap kejadian yang dialami oleh tim ekspedisi ini yang bernama Oljoma, di mana ekspedisi ini dilakukan berdasarkan peta petunjuk yang dibuat oleh para penjelajah terdahulu 8 tahun silam sebelum sang penjelajah mati karena demam. Oljoma adalah saksi mata yang menghubungkan fakta dan sertifikasi begitu nanti emas ditemukan, di mana kaisar dari raja mereka akan menerima 1/5 dari semua emas yang akan ditemukan. Gubernur Puerto Cristo yang dijabat oleh Mendoza menunjuk Don Gonzalo sebagai penanggung jawab ekspedisi itu. Ia adalah seorang mantan serdadu kerajaan yang sudah tua yang memiliki banyak kebimbangan dan otoriter berlebihan dalam memimpin. Ia juga membawa serta istrinya yang masih muda dan cantik yang bernama Ana. Ana ditemani oleh seorang pembantu yang bernama Laparda. Hal ini membuat banyak pria dalam ekspedisi ini merasa iri. Penanggung jawab kedua adalah Letnan Guremendi, bekas veteran Hindia yang memiliki banyak pengalaman dengan iklim dan kesulitan yang mereka hadapi di tanah Indian itu. Ia terkenal sebagai pemburu budak Indian yang ditakuti dan dihormati. Sepertiga dari jumlah kelompok ekspedisi ini berasal dari veteran perang Kaisar Italia. Salah satunya Sersan Bastaures. Dalam ekspedisi ini juga diikut sertakan pemandu spiritual yang bernama Bapak Vargas, seorang yang keras kepala dan fanatik. Sisanya para peserta ekspedisi ini diikuti oleh para pendatang baru dari Spanyol yang mengalami kemiskinan. Mereka semua berharap bisa mendapatkan kepingan emas dalam ekspedisi tersebut agar nasib mereka bisa berubah, walau harus mempertaruhkan darah dan nyawa mereka di tanah yang baru mereka injak. Saat rombongan melewati sebuah jalan kecil di sisi tebing, pemandu jalan mereka yang berasal dari suku Indian yang bernama Mediamano memberikan aba-aba adanya kehadiran suku Indian di sekitar mereka. Letnan Guremendi memerintahkan Romerio, Mediano Barbate dan Martin Dapila untuk menemani Sersan Bastaures berjaga di barisan paling belakang. Mediano yang waktu itu ditugaskan berjalan 50 langkah di barisan paling belakang berhasil diculik oleh suku Indian yang misterius. Lalu, film oro atau emas pun dimulai. Film dimulai di sebuah sungai. Terlihat seorang prajurit yang akan menyeberangi sebuah sungai tiba-tiba diterkam oleh seekor buaya. Hal ini membuat Olit yang diperintahkan oleh Don Gonzalo untuk menyeberang lebih dulu ketakutan. Lalu Letnan Guremendi bersama anjingnya dan Sersan Bastaures berinisiatif untuk menyeberangi sungai di barisan pertama diikuti oleh yang lainnya. Saat mereka menyeberang, lagi-lagi salah seorang prajurit berhasil diterkam oleh buaya yang disebut warga di sana sebagai monster kaiman. Menjelang sore, setelah mengadakan penghormatan kepada para prajurit yang gugur, mereka lalu mendirikan camp untuk bermalam. Saat malam, terlihat para prajurit sedang bergosip tentang kecantikan istri Don Gonzalo. Malam itu, Don Gonzalo memerintahkan Marchena untuk menyanyikan sebuah lagu. Saat semuanya terlena dengan lantunan lagu Marchena, anjing Letnan Guremendi menggonggong. Tidak lama kemudian, anjing itu lalu menggiring seorang suku Indian yang sudah dibaptis. Ia bernama Jeromelo dari Puerto Cristo yang ingin berbicara dengan Don Gonzalo.
Keesokan paginya, Don Gonzalo dipaksa untuk memberitahukan maksud kedatangan Jeromilo. Don Gonzalo kemudian memberitahukan beberapa hari setelah mereka meninggalkan Porto Cristo, Raja Muda yang baru mengirimkan utusan untuk menggantikan Gubernur Mendoza. Gubernur baru itu telah mengirimkan tim ekspedisi lainnya yang dipimpin oleh Don Juan Medrano untuk menemukan mereka dan menangkap Don Gonzalo. Hal ini karena Raja Muda itu ingin menguasai emas yang sedang mereka cari dan tidak mau berbagi dengan mereka. Dan kemungkinan terburuk, mereka semua akan dibunuh dengan tuduhan pengkhianatan. Kemudian mereka mengadakan sebuah keputusan untuk memilih bagi yang tetap ingin mengikuti ekspedisi pimpinan Don Gonzalo agar menyeberangi garis yang dibuat oleh Letnan Garamendi dengan risiko dituduh sebagai pemberontak melawan Raja Muda. Dan yang ingin menunggu tim Medrano tetap berada di tempatnya. Setelah Pastor Bafagas lebih dulu menyeberangi garis, mereka semua akhirnya memilih untuk mengikuti Don Gonzalo. Pada hari ke-6 setelah mereka memutuskan untuk melanjutkan mengikuti Gonzalo, terjadi pertengkaran antara para prajurit yang memperebutkan harta rampasan, yaitu berupa gadis suku Indian. Saat Don Gonzalo memerintahkan mereka untuk melepaskan para wanita itu agar perselisihan bisa diakhiri, salah seorang prajurit yang bernama Aresti melawannya. Don Gonzalo lalu menyuruh anak buahnya untuk menghukum mati Aresti dengan hukuman garrote, yaitu hukuman dengan cara dicekik lehernya menggunakan ikatan tali. Seorang prajurit yang dieksekusi dengan cara garrote akan merasa terhina. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Saat malam, Ana sedang memandangi Martin dari dalam tenda dan bergosip membicarakannya bersama Laparda pembantunya. Keesokan harinya ketika mereka sedang berjalan melewati rawa, Ana dibantu Laparda membersihkan lintah yang saat itu menempel di paha mulusnya ketika mereka sedang beristirahat. Terlihat seorang prajurit yang sudah lama tidak melihat kemulusan wanita memandanginya dengan penuh nafsu. Karena sudah tidak tahan, prajurit tadi berniat mendatanginya, namun dicegah oleh Sersan Bastaores. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara tembakan senapan yang terdengar sangat dekat yang kemungkinan berasal dari kelompok Medrano. Letnan Garamendi kemudian menyuruh 2 orang prajurit untuk memeriksa barisan belakang. Tidak lama kemudian, 2 orang prajurit itu membawa seorang suku Indian yang dikenali oleh Jeromilo sebagai seorang penunjuk jalan kelompok Medrano. Don Gonzalo kemudian menanyakan seberapa jauh keberadaan kelompok Medrano, namun pria itu tidak menjawabnya. Setelah Jeromilo berbicara menggunakan bahasa Indian dengan mengancamnya kalau ia berbicara saat ini, istrinya akan bebas ketika ia nanti mati. Tapi jika ia tidak bicara, istrinya yang cantik akan jadi milik Jeromilo. Penunjuk jalan Medrano itu akhirnya berbicara keberadaan kelompok Medrano yang jaraknya 1 hari dari mereka sekarang. Don Gonzalo tiba-tiba dengan arogan menusuk pria Indian itu hingga tewas. Kemudian, Letnan Garamendi meminta arahan kepada Mediamano, penunjuk jalan mereka, untuk menghadapi kemungkinan mereka apakah akan diserang kelompok Medrano. Mediamano kemudian menjelaskan di manakah posisi mereka kemungkinan akan diserang. Ia menyarankan agar mereka berbelok untuk menipu kelompok Medrano saat mereka mendekati sebuah bukit kecil di mana kelompok Medrano menunggu, walau mereka harus kehilangan waktu beberapa hari. Tapi perjalanan itu, mereka harus melewati wilayah Karibe yang dikenal berbahaya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Saat mereka mulai memasuki hutan wilayah Indian Caribes, mereka dikejutkan oleh suara lolongan suku Indian Caribes. Saat itulah sebuah panah menancap di sebuah batang kayu. Ketika semua akan bersiap untuk melakukan perlawanan, Mediamano melarangnya. Ia mengatakan kemungkinan bisa lewat tanpa harus bertarung. Kalau Indian Caribes ingin membunuh mereka, pasti akan langsung mengarahkan panah ke tubuh mereka. Mediamano kemudian mengatakan para Indian itu lebih takut dengan senapan dan anjing mereka. Saat Letnan Garamendi memberikan perintah untuk jalan, Don Gonzalo meneriakinya agar itu adalah perintah terakhir yang ia berikan untuk perintah bertempur tanpa izinnya. Tampak raut kekesalan di wajah Letnan Garamendi. Ketika mereka melanjutkan berjalan, Laparda kemudian berbicara kepada Ana kalau ia perlu mencari seorang pelindung alternatif dan itu bukanlah prajuritnya. Laparda menyarankan untuk mendekati Letnan Garamendi, tapi Ana menolaknya mentah-mentah. Ia lalu meminta tolong kepada Ana agar menyampaikan kepada Martin untuk menemuinya berbicara. Saat mereka beristirahat, Martin datang menemui Ana di balik semak-semak. Ana berterima kasih karena sudah 2 kali diselamatkan oleh Martin. Ia juga mengatakan kalau dirinya bukanlah seperti yang dipikirkan oleh para tentara. Ana kemudian menanyakan asal-usulnya. Martin menceritakan dari mana asal kampungnya yang sudah ia tinggalkan dari sejak ia kecil.
Ana pun juga menceritakan dari manakah asalnya. Dari sini juga terungkap kalau sebenarnya Martin menyukai Ana, walau ia tahu kalau Ana sudah bersuami. Ana kemudian curhat menceritakan perjodohannya dengan Don Gonzalez yang diatur oleh ayahnya dari sejak ia berusia 14 tahun. Mereka berdua dikagetkan oleh kehadiran Letnan Goremendi yang memanggil Ana untuk mendatangi suaminya. Nampak Letnan Goremendi tidak menyukai tindakan Martin yang berbicara berduaan di tempat sepi dengan istri kapten mereka. Beruntung ketegangan itu berakhir setelah Sersan Bastaures datang membela Martin. Sersan juga berpesan kalau ia harus waspada, jangan sampai kehilangan pikirannya hanya karena seorang wanita. Terutama kepada Letnan Goremendi yang bisa membunuhnya, karena sang letnan terobsesi dengan Ana sejak dia melihatnya di Porto Cristo. Di tempat lain, Laparda yang sedang bertengkar dengan Iturbe kekasihnya, tiba-tiba dipatuk ular berbisa dan ular itu terlihat keluar dari balik jubah panjang yang ia kenakan. Seketika, Laparda sulit bernapas saat racun ular itu dengan cepat menjalar di tubuhnya. Sebelum tewas, ia berpesan kepada Ana agar mereka menguburkannya saat ia nanti mati. Laparda tewas detik itu juga. Ana kemudian dengan tegas meminta kepada para prajurit untuk menguburkan Laparda. Namun diprotes oleh seorang prajurit yang mengatakan kalau mereka sekarang terburu-buru. Itulah alasan kenapa selama ini setiap ada yang mati, mereka tak menguburkannya. Saat Don Gonzalo menyuruh 2 tentara untuk menguburkannya, prajurit tadi kembali berkata kepada Gonzalo kalau ia cukup berani memberi prajurit tua hukuman garote dan terlalu pengecut untuk mengatur istrinya. Hal ini membuat Gonzalo marah dan menamparnya. Prajurit itu kemudian mengeluarkan pisau belatinya dan berniat ingin menyerang Gonzalo, namun dicegah oleh Sersan. Sersan terpaksa melukainya karena ia berkeras ingin menyerang Gonzalo. Gonzalo kemudian memerintahkan Marchena untuk menghukum prajurit itu dengan garote, tapi dicegah oleh Sersan. Dan Letnan Goremendi kemudian menusukkan pedangnya kepada prajurit itu agar ia mati sebagai seorang prajurit. Lalu Letnan Goremendi berkata dengan marah agar mereka melanjutkan tanpa menguburkan Laparda. Dengan waktu yang berjalan, kini pasukan kelompok Medrano semakin mendekat. Letnan Goremendi kemudian mengirimkan 2 orang prajuritnya untuk pergi bersama Indian Joremelo membuat tanda api sebagai pengecoh agar kelompok Medrano yang kini mengejar mereka tersesat. Sedangkan di dalam rombongan yang dipimpin oleh Don Gonzalo, tersebar rumor akan adanya pemberontakan yang disebabkan oleh kurangnya semangat Don Gonzalo dan selalu menuruti setiap keinginan istrinya yaitu Ana. Hal ini membuat para prajurit terganggu. Pemberontakan melawan kepemimpinan Don Gonzalo ini dipimpin oleh Letnan Goremendi. Sebelum menggulingkan Don Gonzalo, Goremendi memperingatkan Martin agar jangan ikut campur. Walau Martin tidak setuju dengan rencana tersebut, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Saat aksi penggulingan akan berlangsung, Sersan menyuruh Mediamano membawa Martin ke dalam hutan, agar ia tidak terbunuh oleh aksi Goremendi. Sementara itu di dalam kemah, saat Don Gonzalo keluar dari tenda, ia dikelilingi oleh prajuritnya. Salah seorang prajurit kemudian menusuk lehernya yang membuat Don Gonzalo langsung tewas tak bernyawa. Ana yang mengetahuinya segera berlari keluar sambil menangisi suaminya. Ia kemudian mengambil pedang suaminya untuk melakukan perlawanan. Letnan Goremendi kemudian berpura-pura menenangkannya dan membunuh 2 prajurit yang ia jadikan kambing hitam atas kematian Don Gonzalo. Goremendi kemudian mengajak Ana ke dalam tenda dan memaksa Ana melayani untuk melampiaskan hasrat yang selama ini terpendam. Sepeninggal kematian Don Gonzalo yang tewas oleh pengkhianatan, kini kelompok itu mengalami banyak kemalangan dan pengkhianatan. Suatu hari, anjing milik Goremendi tewas setelah kena sumpit beracun suku Indian. Ana mengirimkan pesan kepada Martin kalau ia sekarang tidak bisa lagi menatapnya karena selalu diawasi oleh Letnan Goremendi. Suatu malam, Martin nekat menyelinap ke tenda Ana di saat Goremendi tidak berada di sana. Mereka lalu melampiaskan semua kerinduan yang selama ini tertahan. Namun saat suasana semakin panas, prajurit yang berada di luar yang bertugas mengawasi situasi bersiul menandakan Goremendi akan datang. Martin bergegas pergi. Goremendi yang datang saat berada di depan tenda merasa aneh melihat prajuritnya bersiul. Goremendi yang curiga segera memasuki tenda, namun ia tidak menemukan apa-apa. Suatu hari, prajurit menangkap seorang wanita suku Indian. Saat wanita itu melihat kalung salib milik pastor, ia tiba-tiba memegangnya. Sepertinya wanita itu menyukainya. Pastor pun kemudian mengatakan kalau wanita itu sekarang milik Tuhan dan melarang yang lainnya untuk mengganggunya. Saat itulah Letnan Goremendi menanyakan keberadaan kotak emas.
Wanita itu kemudian mengatakan dengan dibantu media Mano sebagai penerjemah, kalau dulu suatu hari ada prajurit Kastilan yang mencari emas. Mereka lalu mengikuti wanita itu ke desanya. Di sana mereka berjumpa dengan bekas prajurit Juan Thomas de Eluas. Prajurit itu menunjukkan makam bekas komandannya. Adalah pemimpin ekspedisi pencarian kota emas sebelum mereka, yang tewas dibunuh oleh orang Karibia. Dan prajurit itu yang saat itu terluka diselamatkan oleh wanita suku Indian. Sekarang ia menetap di sana. Prajurit tua itu bernama Manuel Requena. Saat di dalam rumah, Manuel menunjukkan tempat tujuan mereka pada sebuah peta yang diperlihatkan oleh Garamendi, yang mana tempat tersebut dapat dicapai dengan waktu tempuh 2 hari perjalanan lagi. Ternyata Manuel mengenal Sersan Bastaures sebagai sesama veteran perang sewaktu berjuang di Roma. Manuel kemudian memberikan standar kerajaan yang selalu dipertahankan oleh Thomas de Eluas, hingga napas akhirnya kepada Sersan Bastaures. Sedangkan di luar, Oljoma yang ditemani oleh media Mano sedang menulis riwayat Manuel Requena. Saat itulah ia didatangi oleh wanita Indian yang mereka temukan di hutan yang mengatakan kalau ia ingin memiliki anak dari Oljoma. Oljoma yang gugup kemudian bertanya yang diterjemahkan oleh media Mano, kenapa ia ingin memiliki anak darinya. Gadis Indian itu mengatakan kalau tangannya dipandu oleh dewa. Tanpa menunggu lama, gadis Indian itu pun segera menarik Oljoma pergi ke bilik sengsara membawa nikmat. Usai bercocok tanam, pastor tiba-tiba memukuli gadis Indian itu dengan tuduhan berzina. Namun dihentikan oleh Sersan dan Martin yang marah dengan pastor. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Pada keesokan harinya, Martin mendapati sebuah tanda yang ditinggalkan oleh pengkhianat agar keberadaan mereka dapat dilacak oleh kelompok Madriano. Terlihat media Mano sedang berdebat dengan Jeromelo. Lalu tiba-tiba Martin datang dan membekap wajah Jeromelo kemudian menusuknya. Rupanya Jeromelo lah yang telah berkhianat. Karena ulahnya itu, kini kampung Manuel yang kemarin mereka singgahi habis dibakar kelompok Madriano. Kini kelompok itu berada tepat di belakang mereka. Martin kemudian meminta beberapa pria dan anak kepada Garamendi untuk menjadi umpan mengacaukan pasukan Madriano. Letnan Garamendi mengizinkannya. Setelah itu terlihat Martin bersama Ana dan beberapa pria dengan dipandu pastor terlihat seperti mengadakan upacara pernikahan di sebuah tepi jalan untuk memancing pasukan Madriano yang akan melewati jalan itu. Saat Madriano dan pasukannya tiba, ia menanyakan siapakah yang bertanggung jawab dengan pasukan itu. Martin mengatakan dialah yang bertanggung jawab dan mengatakan kalau pasukan yang lainnya sudah mati. Madriano kemudian menyuruh anak buahnya agar menggorok mereka semua. Salah seorang prajurit mengatakan haruskah mereka membunuh wanita itu juga. Akhirnya mereka masuk perangkap dengan umpan kecantikan Ana. Saat Madriano mengatakan kalau Ana tidak ikut dibunuh karena ia adalah janda yang membutuhkan hiburan, Martin segera menusuk dada Madriano. Dan setelah itu, semua pasukan Garamendi yang bersembunyi menyerang secara bersamaan. Terjadilah pertempuran yang sangat mematikan. Walau kalah jumlah, namun dengan taktik brilian Martin, pasukan Madriano akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka kemudian merekrut sisa pasukan Madriano yang masih hidup untuk bergabung. Dan Madriano sendiri saat akan digorok oleh Sersan Bastaures, Ana tiba-tiba menahan tangannya. Karena Ana sendiri yang ingin menusuk perut Madriano. Setelah itu Ana berkata dia tidak akan menghibur lebih banyak lagi janda. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Di bawah perintah Letnan Garamendi dan persetujuan semua prajurit, mereka akhirnya mengambil jalan pintas menuju kota emas. Namun mereka harus melewati wilayah pemanah suku Indian yang terkenal sebagai pemakan daging manusia. Saat mereka berada di wilayah itu, Letnan Garamendi menyuruh 3 orang prajuritnya untuk berjalan di depan memastikan keadaan. Namun tidak beberapa lama, mereka mendengar suara tembakan dan teriakan. Sepertinya ketiga prajurit itu telah mati. Mereka akhirnya memutuskan untuk membalas dendam, menyerang ke sarang pemanah suku Indian. Mereka lalu memasuki desa suku Indian itu yang terlihat sangat menyeramkan. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan suku Indian setelah melakukan pertarungan yang mematikan. Ketika mereka memasuki sebuah bangunan altar, terlihat jasad prajurit mereka yang mati tergantung dengan sadis. Saat itulah Garamendi menyuruh prajuritnya untuk mencari wanita dan anak-anak suku Indian di sana. Pada keesokan paginya, para prajurit akhirnya berhasil menggiring para wanita dan anak-anak suku Indian.
Pastor yang marah memerintahkan kepada para prajurit agar membunuh mereka semua dengan atas nama Tuhan. Namun tiba-tiba Martin yang diikuti media mano dan beberapa prajurit menghadang mereka agar tidak membunuh para wanita dan anak-anak Indian yang tidak berdosa. Sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. Saat itulah seorang prajurit maju dan menusuk media mano hingga tewas. Lalu mundur dan berkata kepada sersan ia hanyalah seorang Indian. Sersan yang marah dengan ulah prajurit itu kemudian menebas perutnya hingga tewas. Untuk menghindari jatuhnya korban, Letnan Goremendi kemudian memerintahkan kepada mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Suatu hari, Martin mendatangi Anna yang saat itu sendirian di balik semak-semak dalam hutan. Mereka langsung melakukan adegan sengsara membawa nikmat yang tertahan sekian lama. Dan di suatu siang, mereka membiarkan pastor bapak-bapak gas terjebak di lumpur hidup yang saat itu ia terjatuh di dalamnya. Pada suatu siang, sersan berbicara dengan Martin agar selalu waspada terhadap Goremendi dan pendukungnya. Mereka pasti akan mencari kesempatan untuk membunuh mereka bertiga, karena jarak kotak emas tujuan mereka sudah dekat. Mereka bermaksud akan menguasai emas-emas itu tanpa meninggalkan saksi. Saat itulah Goremendi menyuruh Martin dan Barbate untuk mencari petunjuk medan. Goremendi akhirnya menjalankan niatnya untuk menguasai emas yang akan mereka dapatkan. Ia mulai menyerang Oljuma, penulis kepercayaan kerajaan, agar tidak ada saksi untuk raja. Marcena yang melihatnya kemudian mencoba menghalanginya, namun ia juga dilumpuhkan. Saat Goremendi dan prajurit pendukungnya bersiap akan menyerang sersan Bastaores, Martin datang membantunya. Akhirnya terjadilah perkelahian yang mematikan dengan disaksikan Anna yang hanya duduk terpaku melihat perkelahian itu. Namun saat ia melihat Martin dalam bahaya, Anna menusuk belakang prajurit yang akan melukai Martin. Prajurit yang marah itu kemudian menebas perut Anna hingga Anna terjatuh bersimpah darah. Itorbe kemudian memanah prajurit yang sudah melukai Anna. Namun Itorbe juga berhasil dilukai oleh Goremendi. Saat itulah Goremendi yang menyimpan dendam dengan Martin menentangnya untuk duel dengan tangan kosong. Martin pun segera menyerangnya. Saat Martin mulai dalam kondisi terdesak, Anna lalu menusuk kaki Goremendi. Secara bersamaan, Barbate dan sersan Bastaores datang memukul Goremendi. Walau perkelahian itu berhasil dimenangkan oleh Martin dan temannya, Martin harus bersedih karena ia harus kehilangan Anna yang tewas karena lukanya yang parah. Setelah menguburkan Anna, sersan Bastaores kemudian mengadili Letnan Goremendi dan menghukumnya mati dengan cara menusuk dada dan menggorok lehernya. Mereka lalu meninggalkannya bersama Itorbe yang dalam kondisi sekarat, sambil memapah juru tulis kerajaan yang masih hidup. Ketika sampai di tepi sungai, juru tulis kerajaan itu menyerahkan buku catatannya kepada Martin agar dilanjutkan. Kini mereka yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan hanya berempat, yaitu Martin, sersan Bastaores, Barbate, dan Marcena. Mereka lalu menyeberangi sungai menuju kota emas. Cerita berpindah di sebuah hutan seberang sungai yang sedang turun hujan. Saat itu Martin dan teman-temannya sedang bersembunyi di balik pepohonan menyaksikan perang dua suku Indian. Saat itulah Marcena terkena anak panah nyasar. Barbate kemudian menggoroknya untuk mengakhiri kesakitannya. Tidak lama berselang, sersan Bastaores juga terkena anak panah nyasar tepat bersarang di dadanya. Bastaores yang kesakitan kemudian mematahkan anak panah itu. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat Martin dan Barbate memapah Bastaores yang terluka parah. Bastaores lalu memerintahkan Martin untuk pergi meninggalkannya di sana karena ia sudah tidak sanggup lagi berjalan mengikuti mereka. Dan letak kotak emas itu sudah dekat. Emas itu sangat penting untuk didapatkan mereka berdua, karena tanpa emas itu Martin dan Barbate akan digantung kerajaan. Kemudian Bastaores menyerahkan kain standar kerajaan untuk dibawanya. Walau dengan berat hati, Martin dan Barbate melanjutkan pencarian kotak emas meninggalkan sersan Bastaores yang sekarat. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Martin dan Barbate akhirnya sampai di sebuah bukit. Dari kejauhan mereka melihat kilauan kuning di suatu tempat yang mereka yakini itu adalah kilauan cahaya kotak emas. Martin kemudian menamai bukit tempat mereka melihat kilauan emas itu dengan nama Dona Anna. Saat mereka sampai di tempat yang mereka lihat, ternyata kilauan kuning yang mereka lihat dari kejauhan bukanlah emas, melainkan sejenis lumpur yang dikeringkan seperti keramik yang mengatapi rumah suku Indian di pinggir pantai. Terlihat Barbate sangat kecewa. Usaha mereka selama ini melakukan perjalanan yang berat dan jauh, sampai harus saling membunuh. Dari 40 orang di awal ekspedisi, kini hanya menyisakan 2 orang, hanya menghasilkan 0 besar.
Di akhir film terlihat Martin menancapkan bendera standar kerajaan Spanyol di bibir pantai sebagai penanda penemu dan menguasai pantai itu. Dan film pun usai. Oke Wang, para pecinta film, demikian tadi alur cerita film ekspedisi bangsa Spanyol di tanah India yang sangat seru. Mimin yang lagi sakit pinggang karena nulis naskah film yang sangat panjang ini, tanpa berbasa-basi lagi pamit undur diri dari kebersamaan Mimin dalam video ini. Berjumpa lagi dengan video Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.